الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a warasatal anbiya wa anara bi'ilmihim tariqal mu'minina al-atqiya wa ja'ala mahabbatahum fariqatan bainal akhyari wal ashqiya wa rafa'a manasilahum fid dunya wal akhirati wa ja'alahumul awliya. Wassalatu ala imamil muttaqin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Fa ya ibadallah minal mustami'ina wal mustami'at usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha ayuhal ikhwah fa innallaha khabirun bima ta'malun kama qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharapkan petunjuk serta ampunan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Ahad, masih dalam nuansa bulan Jumadal Ula. Betul ya, Jumadal Ula ya sekarang. Alhamdulillah, segala puji baginya yang telah mempertemukan kita kembali di waktu berkah subuh, di halaqah zikir yang seluruhnya tidak memiliki tujuan kecuali betul-betul ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Maka mudah-mudahan perjumpaan kita di subuh hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang akan kita laksanakan pada momen ini dinilai olehnya sebagai suatu ibadah yang bisa memberatkan mizan kebaikan kita di hari hisab. Hamba-hamba Allah, sebelum lebih jauh kita memanfaatkan waktu berkah ini untuk mencari cahaya dari cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang akan kita gunakan untuk menerangi rumah-rumah tangga kita. Karena memang cahaya Allah itu memang adanya di masjid. Ketika di surah An-Nur umpamanya Allah berbicara Allahu nurus samawati wal ard, maka ayat berikutnya berbicara fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh. Jadi cahaya Allah itu diantaranya juga di rumah yang disebut nama Allah di dalamnya. Rumah mana yang paling sering disebut nama Allah? Tentu saja masjid. Siapa yang harus ngambil cahaya Allah itu? Di ayat berikutnya disebut rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki seorang rajul yang tidak disibukkan, la tulhihim, tidak dilalaikan, tijaratun wala bai' oleh perdagangan maupun jual beli daripada zikir pada Allah. Di subuh hari bahkan tadi pagi kami
Sebetulnya bukan dari rumah nih berangkat para hamba Allah, tapi dari camp, karena kami diundang oleh kumpulan pemuda untuk ngisi kajian pada malam harinya di ICIC. Kami turun sekitar pukul 3 lebih kurang tadi. Ternyata di jalan sudah banyak lalu lalang orang nih, di gunung padahal. Tentu saja untuk aktivitas kebanyakannya saya perhatikan itu aktivitas transaksi. Yang mungkin ingin buka warung di pagi hari maka harus belanja kan ke pasar tentunya. Ya, saya berharap husnudzonnya mereka tentu tidak mengabaikan sholat subuh berjamaahnya gitu. Sehingga perniagaannya berkah, keluarganya berkah, umur dan urusannya pun berkah. Nah, secara khusus kita tidak tersibukkan dengan perkara-perkara itu. Alhamdulillah. Sementara saudara kita yang lain masih berjibaku dengan persiapan ma'isyah mereka. Dan kita bisa secara maksimal sholat subuhnya, kemudian setelah itu diiringi dengan zikir ilmu gitu. Maka ini sebuah keutamaan. Tentu tidak ada yang tahu siapa yang lebih mulia, apakah kita yang duduk sekarang di sini atau mereka yang sedang melakukan transaksi. Tidak ada yang tahu. Masing-masing harus berhusnudzon. Ini hanya keutamaan saja. Sebelum lebih jauh kita ke arah sana, sekali lagi kita akan ambil cahaya Allah di rumah ini untuk dibawa ke rumah masing-masing, menerangi kegelapan-kegelapan rumah tangga kita dari berbagai siluet gitu ya, kejahiliahan yang ada hari ini. Hamba-hamba Allah, di antaranya sebelum memasuki materi yang ingin kita pelajari, kami akan sampaikan puisi daripada Buya Hamka rahimahullah tentang waktu subuh. Mengapa ini kami ingin sampaikan? Ya, karena sangat bagus begitu. Makalah beliau, kemudian saya memang agak tambah-tambahin sedikit gitu, agak digubah sedikit redaksinya, tapi insya Allah tidak mengurangi karya beliau sama sekali. Ini penting untuk kami sampaikan karena ada sebuah makalah juga dari Al-Alamah Abdul Karim Al-Khudair. Saya bacakan ibarahnya. Sami'tu Al-Alamah Abdul Karim Al-Khudair yaqul, "Ma lam yajid barakatan fi waqtihi min talabil ilmi falyuraji' nafsah." Siapa yang tidak menjumpai atau mendapati barokatan, sebuah keberkahan fi waqtihi, di dalam waktunya, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, falyuraji', maka hendaklah ia mengevaluasi nafsahu atau menghisab ya pribadinya, wal yata'ahad amrain, dan hendaklah dia semacam memperhatikan atau menjaga dua perkara. Yang pertama, kasratu tilawatil Quran, yang harus dijaga, harus diperhatikan adalah tilawah, banyaknya tilawah Quran. Dan yang kedua adalah al-julus ba'dal fajri fil masjidi hatta tatlu asy-syams. Jadi duduknya kita setelah sholat subuh itu di masjid sampai dengan terbit matahari. Kita harus perhatikan dan jaga dua hal ini. Kenapa? Karena ini berimbas pada keberkahan waktu. Ngerti Pak berkah waktu? Berkah itu para ulama mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Namun dalam definisi Rasulullah SAW yang namanya berkah itu adalah fa idza huwa qalil, apabila jumlahnya sedikit, wakafa, mencukupi. Saya lupa redaksi pasnya, karena ini hadis Nabi, khawatir keliru saya kalau ngarang sendiri dalam bahasa Arab. Jadi sedikit mencukupi, banyak tidak melalaikan atau membahayakan. Itu definisi berkah menurut Nabi SAW. Apakah Anda juga pernah mendengar ada seseorang yang membaca Al-Quran sekali duduk khotam 30 juz? Sekali duduk dalam kurang dari sehari, pernah? Kan minimal 1 juz itu 1 jam. Pernah gak sih? Harus pernah ya, kan kita sering khotam tiap tahun minimal lah. Rata-rata kalau baca tartil tidak hader bacanya. Hader tuh masih benar bacaannya tapi lebih cepat. Hanya tartilnya jadi kurang. Harusnya 6 dibaca 4 gitu. Atau jadi 2.
panjangnya atau madnya. Kalau tartil maka rata-rata 1 jam kita jumpai. Maka kalau ada 30 juz dibaca rata-rata sejam, berarti membutuhkan waktu lebih dari 24 jam, lebih dari sehari semalam. Namun kita jumpai sepanjang sejarah, bahkan hari ini hadirin, hari ini orang bisa menyelesaikan 1 kali duduk kurang dari 24 jam, bahkan punten di dalam 1 rakaat sholat malam, di 1 witir. Antum percaya? Bapak-bapak percaya apa enggak kira-kira? Kenapa bisa begitu? Itulah yang disebut berkah waktu. Seolah-olah waktu itu ditahan ke Allah untuk dia mah gitu. Jadi baca dengan kapasitas yang sama tapi waktu nah gitu. Itulah berkah namanya. Begitupun umurnya sih enggak panjang, mungkin hanya 30, hanya 40. Tapi berkah umurnya. Bagaimana bentuk berkahnya? Dia bisa dengan umur yang singkat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ilmu yang berkah. Itu pun sama, ilmu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, bahkan lintas zaman, lintas generasi. Inilah yang harus kita kejar hari ini, karena memang keberkahan itulah yang hilang dari umat Rasulullah SAW. Dan di antara wasilah meraih keberkahan adalah di waktu subuh, karena ini didoakan Nabi dan ini sering kita pelajari. Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kalau ingin berkah ya inilah momennya. Ingin berdagang ya harus di waktu subuh, maksudnya usaha mulai dibuka usahanya itu. Ingin umurnya berkah, ilmunya berkah ya memang di waktu-waktu sekarang. Insya Allah berkah. Nah, kembali ke perkataan daripada Buya Hamka, ini saya kutipkan. Beliau berkata begini tentang waktu subuh nih ya. Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya dia tidak lengah, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunat, pasti seluruh dunia beserta isinya akan dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia akan dapatkan cahaya. Jika subuh hingga awal duha ia berwirid pula, maka ia akan dapat pahala umroh dan haji dengan sempurna. Jika subuhnya tiada dijaga, saya tambahkan namun, jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda sifat munafik sudah melekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman di hati mulai mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin layu. Jika subuhnya ketika hari sudah siang, tanda rizkinya sudah menghilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur. Itu kata beliau. Saya kira sangat tepat karena berkesesuaian dengan syariah, baik ayat maupun as-sunnah. Maka perhatikan itu. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Ya. Dan para hamba Allah bisa menambahkan kata-kata beliau ya, ditambahkan lagi kalau memang biasa beretorika begitu, juga pernah belajar puisi, sangat bagus untuk diangkat, dipostingkan sehingga lebih bermanfaat bagi yang lain. Jadi Syekh Al-Alamah Abdul Karim Al-Khudair tadi mengingatkan, jika kita tidak dapati keberkahan dalam waktu kita nih, terutama waktunya untuk menimba ilmu, hendaknya kita memperhatikan dan menjaga dua hal. Kita muhasabah saja. Apakah tilawah Quran kita terjaga? Apakah duduk ba'da subuh di masjid kita terjaga sampai tadi apa? Tatu asyams, fajar.
Berbahagialah hadirin, berbahagialah. Nggak ada muka murung ya, seperti yang sering saya sampaikan. Berikutnya hamba-hamba Allah azanallahu wa iyyakum. Apakah di antara kita para jamaah, para warga ini ada yang sedang sakit? Ada wae nya. Aya wae. Iya, tanpa membeda-bedakan sakit apa. Jadi anu gering dikuat ka diopna mah ditongok, anu nyeri huntu mah geus saminggu ge eueuh nu. Tidak begitu. Tengok. Dan tidak ada batasan waktu. Ayo si fulan cenah cek RWT-nya gering, ayo urang teang. Emang bisa berapa we? Nembe tadi cenah kadanguna nembe sonten kambuhna. Oh, encan 3 poe cenah gitu. Cek saha nengok kudu geus 3 poe. Cek anjeun meureun. Jadi kebaikan jangan ditunda tentunya. Karena itu di hak. Kebayang di waktu subuh ini Rasul menghadapkan wajahnya setelah wirid ba'da sholat, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar, pelentung, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar ngacung lagi, sampai 4 kali ditanya itu, dan Abu Bakar yang masih ngacung. Coba dites ya. Jangan nanti sajalah. Jadi kemang bulan hareup ngahajakeun lah yang anu gering, pas ditanya subuh bisa ngacung gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya ada panduan ini perlu kita cermati. Ketika kita sakit nih. Biasanya kan hanya mengaminkan doa ketika kita sakit. Apakah mungkin berharap doa dari orang lain gitu untuk kesembuhan? Mungkin ya. Mungkin juga kebanyakannya hanya mengaminkan. Cung, ayeuna mah cung aslina ya. Siapa di antara kita yang ketika sakit mendoakan dirinya sendiri? Cung. Alhamdulillah. Tuh cik saya ge aya mah aya we. Ngan teu seueur biasana gitu. Gini panduannya hadirin. Qala Abdullah Al-Makki. Abdullah Al-Makki ini berkata, "Dakhala alayya Tawus ya'uduni." Imam Tawus, silahkan biografinya dibaca siapa beliau. Imam Tawus, Masya Allah, ahli ilmu, orang soleh. Itu datang kepadaku menjenguk lah gitu. Rupanya beliau nih, Al-Makki ini sedang sakit. Fakultu lahu, aduh, mangpang mempeng. Dalam bahasa Indonesia mangpang mempeng itu apa ya? Aji mumpung. Ini saya dikunjungi, ditengok oleh Imam Tawus, ahli ilmu, orang solih lah. Mangpang mumpung ya. Fakultu lahu, saya kemudian memanfaatkan momentum itu, lalu saya meminta beliau, ud'ullah li. Imam, tolong doakan saya ya, berdoalah Anda ke Allah untuk kesembuhan saya, gitu lebih kurang kalau saya terjemahkan bebas. Faqala, Imam Tawus menjawab, ud'u li nafsik. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Itu. Fa innallaha yujibul mudtarra idza da'ah. Karena Allah mengabulkan doa orang yang menderita apabila ia berdoa. Itu ada di Quran surah An-Naml, ya, surah An-Naml. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Memangnya ada lagi gitu. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang orang yang sedang menderita apapun, termasuk sakit, kan derita namanya. Idza da'ah, apabila ia berdoa. Inilah di antara panduan atau adab-adab ketika sakit yang sering kita terlupa akan hal itu. Ngandalkeun doa ti batur. Ingat, obat pun itu hanya wasilah, bukan penentu kesembuhan. Oh, obat geus sabaraha ieu geus sabaraha toples umpamana teh namanya. Kaos permen obat teh euy. Tapi nu cocok cenah euy, gitu. Marukankeun sembuh teh ku obat. Tong hila para wargi. Kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi-sisi adaminya, sunatullahnya tetap kita tempuh sabab-sababnya. Gitu. Yang memberikan ilmu Allah, tapi kan proses belajar mah kudu ulang harapkan ilmu laduni. Gitu. Bahkan beberapa ulama tidak mempercayai ilmu laduni, hanya ulama-ulama tertentu yang mempercayai itu.
Ketika berbicara Nabi Khidir umpamanya di surah Al-Kahfi. Jadi semua ada fa'atba'a sababa. Ada sebab-sebab yang harus kita tempuh sebagai sunatullah. Berikutnya ranah Allah lah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika sakit, kapanpun kita umpamanya, saudara kita juga ingatkan. Umpamanya wargi duh, Kang pangdoakeun abdi ye tos tilu dintenan teu damang ye. Mohon insya Allah gitu. Karena pakai bahasa orang ya. Tapi beneran rek didoakeun. Namun emutkeun bahwa ud'u li nafsik tadi. Urang tiru tuh kalimat Imam Tawus. Wargi simkuring Kang Pak wa naon lah. Ud'u li nafsik. Insya Allah simkuring rek ngadoakeun anjeun. Tapi tong poho anjeun kudu ngadoakeun dirinya nyalira. Itu fa innallaha yujibul mudtarra idza da'a tadi. Dan ini sudah sesuai panduan hadirin. Jika kita jumpai min adabid du'a, di antara adab-adab berdoa itu adalah ayyabda al-insan ad-du'a li nafsihi li walidayhi li baqiyatil muslimin. Urutan nanti kalau ada berdoa itu untuk dirinya dulu, kemudian untuk kedua orang tuanya, lalu kemudian bagi kaum muslimin. Itu. Contoh nih, Nabi Nuh alaihissalam di Quran. Sudah saya kompilasikan semua ya. Beliau berdoa di Quran diabadikan Allah tuh. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni saya, kata Nabi Nuh. Ampuni kedua orang tua saya dan bagi siapapun orang yang masuk ke dalam masjid ya atau rumah. Gitu. Itu yang Nabi Nuh ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Aku dulu, kedua orang tuaku, kemudian walil mu'minina untuk orang-orang beriman. Memang gitu. Isim kuring mau ngadoa apa mana ya? Secara pribadi. Ya, anggaplah memang realnya demikian insyaallah. Isim kuring mau puji Allah heula kan itu sunnahnya. Setelah memuji Allah, kemudian baca sholawat. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah. Di alam heula Allah teh gitu. Kemudian sholawat pada Nabi. Karena sholawat di awal dan di ujung itu betul-betul menentukan mustajabnya doa. Setelah sholawat baru Robbana dzolamna anfusana. Kan maksudnya untuk diri dulu. Bisa diganti redaksinya Rabbighfirli seperti itu. Itu masalah bahasa saja. Setelah itu ke siapa? Baru ke orang tua. Rabbighfirli wali walidayya tadi seperti Nabi Ibrahim dan Nuh itu saya baca. Lalu untuk siapa lagi? Untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina. Ke siapa lagi? Ke anak. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu urutan doa saya. Setelah itu untuk siapa? Muslimin. Rabbighfirli Rabbana firlana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan lain-lain. Jadi pribadi dulu, kemudian keluarga, kemudian secara keumuman. Itu di antara urutan doa. Wa kana min du'ail Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bahkan di sini dituliskan doanya Imam Ahmad bin Hanbal itu Allahumma gfirli wali walidayya wa wali Muhammad ibni Idris asy-Syafi'i. Ini doanya Imam Ahmad. Ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya dan untuk Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau mendoakan gurunya, dirinya, orang tuanya, orang lain, termasuk guru di dalamnya. Itu di antara urutan doa. Jadi kalau sakit bagaimana? Untuk diri sendiri dulu. Jadi adapun doa mendoakan orang lain yang sedang sakit kan udah hafal betul kita kan? Di antaranya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi fulan fulanan itu anta syafi dan seterusnya. Atau as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyash siapa gitu kita sebut. Nah, untuk diri sendiri bagaimana? Kumaha ngadoakeun diri sendiri. Bisa doa tentang di dunia wal akhirah bisa. Itu minta doa keselamatan, doa minta keamanan bisa seperti yang dizikir pagi itu ya. Khusus sakitnya bisa afini fi badani, terus
afini fi sam'i dan seterusnya. Atau Allahumma rabban nas adhibil basa isfi ana. Isfi kuring minta apal bahasa Arab nama. Itu. Jadi jangan lupa mendoakan diri sendiri. Atau bisa bismillah, nu pana ieu rada nyeri ieu be dia. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali tah. Ciduhan mun perlu, maksudnya ditiupkeun. Jangan seperti Imam Syafi'i sendiri bacakeun Fatihah 7 kali. Itu. Engko nguyup bodrek deui gitu. Kan dua anak tah. Tapi betul Imam Syafi'i betul-betul sembuh itu. Ketika beliau sedang berkunjung ke Irak, tiba-tiba kepalanya pusing. Dia bacakan saja Fatihah 7 balikan, beres. Berkahnya Fatihah. Hamba-hamba Allah azanallahu wa iyyakum. Itu barangkali sedikit pengingat sekaligus pengantar dari kami terkait materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Memang tidak ada kaitannya, namun ini kesempatan mahal buat kami untuk mengingatkan akan adab-adab di mana ketika kita sakit. Selanjutnya hamba-hamba Allah azanallahu wa iyyakum. Kembali ke Sirah Nabawiyah. Ini masih Sirah Nabawiyah Pak Rasid ya, kajian kita. Apa di situ saja atau bisa ganti-ganti? Memang penting sekali sirah ini untuk jadi panduan. Baik, dari mana ya kita mulai hal ini? Untuk yang sekarang maksudnya. Saya kedepankan untuk pertemuan sekarang dari bukunya Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Kenal ya, ini orang Bandung kok. Buku beliau diantaranya yang terkenal apa? Berarti terkenal. Aduh. Ada PDF-nya banyak tuh ya, bisa diunduh. Nama bukunya ada 2 jilid. Yang terkenal nih ya, Api Sejarah. Oh, dikupas, bahkan sejarah Indonesia pun dikupas luar biasa nih, bukan hanya kisah tertentu. Oke, di antara tulisan beliau pada bukunya ini, yaitu Api Sejarah, tepatnya di jilid 1-nya, beliau juga mengutip sejarah Rasulullah SAW secara sekilas. Sejarah Rasulullah. Tentu dengan bahasa yang luar biasa, menginspirasi. Materi ini kami sampaikan ke Wali Mudrid ya di kesempatan camp beberapa pekan yang lalu. Mungkin tepatnya 1 bulan yang lalu nih. Di mana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menjadi yatim ketika sebelum lahir bahkan. Yani di usia kandungan berapa? Betul kan? Yatim sebelum dilahirkan, betul? Ya. Karena Abdullah bapak beliau itu wafat di daerah mana? Madinah, Gaza kalau nggak salah ya. Ya. Kalau yang di Abwa kan ibunya ya, Aminah. Nah, lalu menjadi piatu pada umur 6 tahun. Setelah itu beliau berada pada pengasuhan kakeknya. Setelah dari kakeknya beralih pengasuhan ke pamannya. Masya Allah. Di usia yang masih kecil harus sudah mencoba survival. Survive dalam kehidupan. Lamun survive di Cimahi jeung di Permata mah kabor mah deketnya. Pasar Sabtu jeung Ahad ge aya gitu. Meskipun keur dicor tah. Beliau Masya Allah saat itu hadirin yatim piatu. Lalu dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib itu banyak anaknya dan Ali waktu itu belum lahir tentu. Yang terjadi adalah beliau harus mulai tahu diri dan mandiri. Sehingga ia mulai menggembalakan kambing milik orang Quraisy saat itu. Namun sayangnya, yang namanya ngangon di negeri Mekah itu kemana? Ngangon di Cimahi, komo di KBB gerak lega kene. Jeung harjo sumujan kieu mah.
Di surah Ibrahim dapat gambaran jelas dari doa Nabi Ibrahim. Rabbi inni askangtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak tumbuh tanaman sama sekali. Jadi memang secara geografis mau ketahanan pangan itu sangat sulit. Nggak akan bisa bercocok tanam di situ. Apakah mungkin dengan berternak untuk perekonomian? Mungkin, tapi tidak begitu menjanjikan. Dan tadi kurang jukut. Maka sektor yang mungkin paling dianggap real untuk menghidupkan perekonomian adalah dengan perdagangan, perniagaan. Ini ada pembahasan terpisah tentang itu. Mungkin kapan-kapan bisa kita gali. Jadi luar biasa sangat sulit saat itu Rasulullah SAW. Yang ingin dipotret oleh Pak Ahmad Mansur Suryonegara adalah sejarah kerasulan, ini kata beliau dalam bukunya ini, sejarah kerasulan memberi pengertian bahwa kebesaran perjalanan sejarah suatu bangsa berhasil mencapai puncak kebesarannya terletak pada faktor kepemimpinan atau personalnya, bukan pada faktor spatial geografinya. Jadi yang menentukan keberhasilan seseorang sukses merubah peradaban itu bukan karena geografi. Ternyata bisa berhasil melakukan perubahan besar itu, peradaban wahyu bahkan, muncul dari tempat yang tidak diperhitungkan sama sekali, yakni Mekah yang gersang itu. Bahkan kehidupan Nabi secara personal begitu sulit, hingga harus menggembala kambing orang lain. Tentu tidak mudah gambaran itu. Diceritakan sih enak, tapi coba bayangkan, perlu rasakan gitu. Ini luar biasanya gembelengan di awal yang diterima Nabi SAW. Tentu ini atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kebesaran suatu bangsa bukan karena faktor spatial geografi, tetapi karena personal yang ada di dalamnya. Inilah inspirasinya. Tempat yang gersang, perekonomian yang tidak begitu menjanjikan, kehidupan berat di masa kecil, Masya Allah. Sampai ada ulama yang menulis kitab min ra'iyatil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari mulai penggembala kambing hingga menjadi pemimpin umat. Ini kan keren. Ada pelajaran mahal di buku itu bagi yang tertarik dengan teori leadership. Harusnya dibaca itu. Hamba-hamba Allah azanallahu wa iyyakum. Jadi unsur personalnya yang luar biasa, maka akan mampu merubah peradaban. Di Nabi di tempat yang seperti itu saja bisa kudu nama di Cimahi jeung KBB lebih bisa melakukan perubahan yang sangat real, yang sangat nyata gitu, peradaban. Karena kita berada di sebuah negeri yang tropis, siang dan malamnya seimbang. Masya Allah. Semua sumber daya ada pada kita. Aslinya itu. Itulah mengapa ada teori yang mengatakan, ini saya dengar dari orang-orang pemerintahan. Ya setidaknya untuk sekup Jabar deh, tapi paling enggak kan pergaulannya juga pasti nasional. Mengatakan bahwa ada pihak tertentu, mungkin negara, mungkin apa, Allah lebih shawab, yang berkeinginan rakyat Indonesia itu tidak boleh cerdas. Karena kalau cerdas, maka kita yang akan memimpin bumi ini, peradaban ini. Jadi negeri adidaya kita. Karena sumber daya melimpah di kita semua. Mau diblokade, mau diembargo oleh semua negeri pun, kita masih tetap bisa hidup. Karena semua lautnya, daratnya, hutannya, sumber mineralnya ada di kita semua. Tidak kurang. Dan rakyatnya harus dibuat bodoh. Maka akan dicoba dimunculkan isu perpecahan gitu we getreng-getrengkeun. Rupa-rupa pendidikan kurikulumnya akan coba dibuat untuk tidak berkembang. Dan fokus kita ya gitu we ngurus nutup para ruguh. Sehingga kekayaan ini dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Hanya menikmati persentase yang sangat kecil lah kita mah itu dari negeri ini. Itu sebetulnya fakta di lapangan, bukan isapan jempol belaka. Apalagi mereka, para pemangku kebijakan yang ngomongnya loh itu. Saya sih percaya saja. Harusnya di negeri yang sangat subur ini,
kita bisa lebih, harusnya nih ya, hitung-hitungan rasionalnya, capaian yang dicapai Nabi SAW harusnya bisa kita jangkau, bahkan lebih, karena berada pada negeri yang subur makmur loh, jinawi cenah gitu. Cenah eta oge cek lagu. Namun yang harus diperhatikan adalah memang unsur personalnya. Ada percuma negeri subur makmur, tongkat dan batu jadi tanaman. Ai personal na memblema ya kekeh we. Jadi personalnya, pribadi-pribadi kita yang harus unggul dulu. Itulah mengapa beliau wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang personalnya dulu. Al-Amin, gelar Al-Amin yang disandang Nabi SAW itu pemberian siapa? Quraisy. Timimiti iraha itu teh. Ujug-ujug. Kan enggak, proses. Dimulai kecil geus katingali ieu Muhammad kecil teh. Kemudian ketika mulai ekspansi dagang ke Syam dan seterusnya, pergaulan dengan masyarakat, teu aya cacatna. Mun ngomongnya jujur, kalau berjanji dia tepatian itu. Kalau ada kesalahan di orang lain dimaafkan. Beliau pun menyambung banyak silaturahmi. Betapa mengagumkannya. Maka ketika Hajar Aswad, Ka'bah terendam, Hajar Aswad dibersihkan, Ka'bah dibersihkan, ingin menempelin lagi Hajar Aswad, kan hampir berantem tuh orang Quraisy. Merasa paling berhak paling nempelin. Sementara memang fanatisme kabilah begitu tinggi saat itu. Ya lamun teu keuing asa terhina gitulah. Akhirnya daripada piributeun, piperangeun, bagaimana kalau begini? Nah, ini Hajar Aswad ini hanya akan ditempelkan oleh orang yang akan masuk nanti ke masjid ini pertama kali gitu. Pertama masuk. Oke lah sana gitu. Ternyata setelah ditunggu-tunggu yang muncul adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ketika masuk bagaimana kalimat mereka? Ya pas. Da ieu mah Al-Amin. Jadi Al-Amin itu akumulasi. Tidak mendadak harita. Memang terpercaya orangnya. Jadi jongjon, percanten ku si Imam Mu'al Zolim. Mad, mencek urang mah. Kan sok disingkat, urang mah ngaran teh gini. Aya Udin mau dipanggil? Din. Aya Jajang dipanggil? Ja. Disingkatan orang mah. Eta Ustaz Adi Hidayat, waktu kuliah di Arab, kan cenah cerita beliau. Keur main bola gitu, kesebelasan urang, merenti Indonesia jeung kesebelasan mana. Urang mah kan ngomong teh disaringkatnya. Adi jadi di ya gitu. Orang Arab ngaharuleng ngangguran saha cenah eta. Di pandangan mereka lamun nyingkat-nyingkatnya jadi berubah arti jeung makna gitu. Urang mah kan senengna kitu, disingkat-singkat. Ai umur hayang rezeki hayang hadirin a'azanallahu wa iyyakum. Jadi unsur personal. Itulah pantas Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dzilal Quran menyebutkan unsur peradaban terpenting adalah manusia. Lain jalan tol, lain gedung tinggi, pencakar langit tuh. Nyaurna ge geus rada sombong tah, pencakar langit cenah. Nepi ka awan ge henteu. Nyebutna pencakar langit. Aya ku anigung ting. Gedung berlantai gitu ya kudu nama. Tapi ya memang berita anak itunya. Unsur peradaban terpenting lain pesawat, lain 5G. Manusia. Memang nasaha nu ngadamel pesawat. Nu ngadamel jalan tol, gedung tadi pencakar langit atau nu ngadamel sinyal jeung tower saha? Jalmi. Inilah unsur peradaban terpentingnya. Maka kudu dibina. Terutama ruhiyahnya. Dan nu ngagerakeun tangan anu membuat saya berpikir itu kan ruh. Lamun ruhna tidak terdidik, yang akan dilihat oleh mata kan yang berkan ruh, berarti hal-hal yang jelek. Tangan akan digerakkan pada hal yang buruk. Berpikir pun berpikir buruk. Karena ruhnya buruk. Maka ruh yang harus dididik pertama kali ini. Unsur manusia. Oleh karena itu, apabila kita ingin betul-betul terinspirasi ini oleh sejarah Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perombakan kebiasaan bahkan hingga pada tatanan tauhid dari setelah kemusyrikan, dalam waktu yang begitu singkat 23 tahun saja seluruh Jazirah Arab bertauhid, hadirin. Jazirah Arab. Maka
Jika ingin tertarik, ingin bisa melakukan hal yang sama, karena hari ini pun kemusyrikan masih menyelimuti kaum muslimin. Coba kaum Quraisy itu diabadikan di Quran kan. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka adalah Allah jawabannya. Namun sayang, pemahamannya tentang Allah itu sudah bercampur, sudah bergeser. Apal nama tapi tidak mengerti hakikat. Maka mereka melakukan penyembahan lewat berhala-berhala dan lain sebagainya. Inilah yang hari ini pun terjadi. Saya senang pangeran anjeun Allah. Tapi duka Allah nu mana? Karena pemahaman ma'rifatullahnya belum utuh. Ani yang disembah Allah, tapi dia meyakini bahwa ada kekuatan lain yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Contoh cacatnya nih dalam ma'rifatullah kita. Ketika kita berdoa pada Allah, kita yakin bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan. Tapi kenapa ketika kita bermaksiat, keyakinan bahwa Allah Maha melihat kok jadi hilang? Gitu? Aikir ngadoa Maha yakin, aikir maksiat. Nah gitu. Seolah-olah Allah tidak melihat, tidak menyaksikan. Ini kan sangat timpang. Ya. Maka agar bisa menjadi personalia yang mulia, yang bisa melakukan perombakan besar di tengah masyarakat ke arah yang positif, dan memang manusia adalah unsur peradaban terpenting tadi, perhatikan 9 wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Dzar. Karena seluruh yang disampaikan Nabi ke Abu Dzar itu ada pada diri Nabi SAW. Ya, tis'un wasaya nabawiyah azimah. Redaksi hadisnya an Abi Darda radhiyallahu an qol awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Kata Abu Dar, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 9 hal. Perhatikan ini kalau ingin jadi personal yang hebat. Ya. Sehingga tempat yang bagus, orang yang bagus harusnya bisa melakukan lagi perombakan lebih dahsyat. Kata beliau, kata Rasulullah yang pertama ke Abu Dar nih, wasiatnya. La tusyrik billahi syai'a wa in qutti'at aw hurriqat. Jangan menyekutukan Allah Abu Dar dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dipotong ataupun kamu dibakar. Meskipun dalam kaidah fikih, ketika kita diancam oleh musuh akan dianiaya untuk menyembah selain Allah, dalam keadaan terpaksa itu, asalkan tidak pakai hati gitu ya, maka diperbolehkan agar selamat. Seperti yang terjadi pada siapa yang disiksa itu oleh majikannya, oleh Abu Jahal, sehingga ia mau satu lagi Pak. Anaknya Sumayyah itu siapa? Tadi ada Amr bin Yasir. Karena memang luar biasa penyiksaannya sampai beliau, iya saya mau keluar gitu dari agama Muhammad, menyembah lagi Lata dan Uzza. Gitu. Oh, tertawa tuh Abu Jahal, puas betul. Karena dia rasa ancamannya berhasil menakut-nakuti. Tapi memang Amr sedang kalut, ibunya dibunuh, bapaknya pun demikian. Maka segera ia berlari menuju Rasulullah SAW untuk mencium kaki beliau. Lalu turunlah ayat yang mengatakan bahwa ya, apa yang dilakukan Amr itu diampuni. Tidak mengeluarkan dia dari Islam sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak murtad. Enggak. Jadi enggak perlu bersyahadat lagi. Hanya karena memang terpaksa. Namun jika kita nih, kalau menurut wasiat Rasulullah, meskipun kita diancam untuk dipenggal atau dibakar, maka nagen. Seperti siapa? Ashabul Ukhdud. Kan dibakar tuh. Rek murtad mual gitu. Mual. Sampai ada bayi pun, ketika ibunya ragu mau masuk api, bayinya bicara kan? Di kisah Ashabul Ukhdud tuh. Tong ragu mak. Tong ragu. Tong hariwang, tong salempang. Derken. Mualila gitu. Maka ini lebih baik tentu. Saya tidak tahu kalau ada golok, ada pisau atau pistol mungkin di kepala, terus menyuruh kita keluar dari Islam, erek mah. Oh kerja mah mual kabayang, oh mual, senang gitu. Ayo gas normal kuat kang ngompo.
Nah, makanya mental perlu dijaga memang, dilatih. Ya. Dilatih. Kok gitu geus sieun kamu mau nyadar perang seperti yang dilalui oleh Rasulullah tuh. Yang beres perang teh kan bergelimpangan sirah jeung leungeun, paburantak di mana-mana tuh. Nu kadua, wala tatrukanna sholatal maktubah muta'ammidan. Jangan meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Wasiat nih. Masya Allah. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, maka terlepaslah jaminan keselamatan, jaminan perlindungan. Kita tahu bahwa sholat itu benteng tiang agama. Di hadis-hadis kan begitu. Sholat adalah pembatas antara mukmin dengan kekafiran. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, sholat adalah yang menentukan amal-amal baik, amal-amal yang lain menjadi baik atau buruk. Wala tatrukanna sholatal maktubah muta'ammidan. Wayahna poma ya. Lamun urang gaduh amalan saum biasa wae nya. Ya saum Ramadan wajib da biasa teu seperti nu lain gitu. Wah mun Ramadan teh eleh we pokona urang mah. Tilawah Qur'an nya kitulah standar. Naon deui ibadah haji mungkin teu begitu mabrur. Birrul walidain masih ada kurang ikhlasnya gitu umpama ya. Zikir loba pohona tong begitu hariwang. Tong begitu hariwang bahasa Indonesianya. Jangan begitu khawatir. Tong begitu hariwang asa jauh we. Hampura atuh da kacampur-campur we. Hese rek Indonesia we teh. Jangan begitu putus asa. Asa sing alus we salatna. Kan beres pahala-pahala teh. Inna awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati salat. Pertama kali yang akan dihisab dari amal-amal kita adalah salatnya. Mun salatna sae, amal nu sanes kacanak sae. Begitupun sebaliknya. Salatnya buruk, amal yang lain terbawa buruk. Jadi percuma umpamana saum sunnah digawean, bahkan saum Ramadan kamari nepi ka wah keren pokona mah. Tilawah sapoe 10 juz. Moal kahontal tak urang-urang mah. Sedekahna gede. Lah lain-lain birrul walidain maksimal. Tapi salat nu wajib nu 5 waktu loba cacat. Punten. Maka semua ibadah yang tadi kita kerjakan terbawa. Itu cek Rasulullah dina hadisna begitu. Jadi salah satu cara memang yang harus kita perhatikan adalah sholat fardu ini. Kemudian lain kurang oge amal teh. Katutup tah, katambal ku sholat. Komo lamun memang nulaina sae. Itu wasiat kedua. Yang ketiga, wala tashrobanal khamra fa innaha miftahu kullasyarrin. Jangan minum khamr yang memabukkan, karena khamr itu adalah kunci dari semua keburukan. Semua yang memabukkan, lain khamr wungkul. Lem, aibon, haram tuh. Halal, lamun dipakai keur fungsina, tapi lamun disesep karena plastik geuning. Kemudian aku baru dak nu ayeuna tah. Ngelem nya mohon, ngelem. Ya Allah, ulah kudu kitu, kudu ngamodal meuli lem teh atuh sok sanajan ada murah oge, mending kuti kotok sekalian geura. Wah, beureuna teh moal manggih pokona mah. Emang geus ngasaheu acan. Teu apal saya oge kan jigana gitu. Siga aduh, ampun ting. Hayang legeg tapi eueuh modal kacida. Lem dipake, aduh ya Allah. Nu kaopat, wa'ati walidaik, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu meskipun mereka memintamu atau memerintahkanmu an takhruja min dunyaka, untuk keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah untuk keduanya sebagai bentuk ketaatan. Keluar dari dunia. Ya ini tentu bisa dimaknai sangat luas. Contohna atuh mun tiasa mah ulah damal di dinya. Ma ariwang maneh kababawa ceuk mak teh ka urang. Ya rupa-rupa lah. Seseueurna entos-entos ge kitu, mau jadi kabawa-bawa. Wayahna ma alim
dipasihan ku anjeun duit nu subhat, nu haram. Terus nu lain nu wae umpamana gitu. Padahal urang teh geus di posisi eta, umpamananya geus luhur. Meunang hese beleke di teangan ti baheula. Maka fahruz lahuma. Keluarlah dari hal dunia itu untuk keduanya. Tentu bukan hanya masalah kerja, apapun. Sebagai bentuk ketaatan. Tapi kalau menyuruh keluar dari agama, keheula. Surah Luqman nu ngawalerna. Ya. Fala tuti'lahuma. Jangan taati keduanya kalau mereka menyuruh kita keluar dari agama Islam. Contoh, "Jang, keluar ti Islam, emak tersep gitu. Tuturkeun emak yeuh." Naon di agama naon umpamanya? Agama Cit Unjuing. Umpamananya mau nyebutkeun agama bisi ditewak sim kuring ya. Nyalah-nyalahkeun agama batur. Maka kita jawab tentu tidak. Ya. Namun tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita pergauli dengan baik, hak-haknya kita tunaikan. Kita birrul walidain. Tapi permintaannya untuk keluar dari Islam jangan dituruti. Me akidah keheula eta mah. Itu nu kasabaraha? K7. Saya ngeusan ye. K4, K5, orang gancangannya, orang tincak degasna ye. Wala tuna ali teuing tulisan teh ya. Wala tunazi'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta. Jangan engkau menyelisihi ulil amri. Ya. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun engkau melihat bahwa engkau yang benar. Jadi jangan membuat pengkhianatan pada ulil amri gitu. Jadi dinasehati kan harus ya ulil amri. Bahkan itu hak mereka untuk dinasehati umat kalau salah. Tapi kemudian jangan menyelisihi yang menentang. Dikit-dikit bugot, dikit-dikit umpamanya ya bolehlah menghujat. Atau umpamanya menjadi separatis, gitulah lebih kurang. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta. Itu yang keberapa? 5. Nu kagenep wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Jangan berlari daripada medan perang meskipun wa in halakta, meskipun engkau kalah gitu ya, wa farra ashabaka, dan pasukanmu juga ikut lari. Ini wasiat dari Nabi ini kalau yang jadi personal yang mulia. Eleh ya, umpamana kita bertempur terus kalah. Dan pasukan yang lain pun memang mundur. Maka kita nagen sampai syahid. Kecuali jika memang sang komandan memerintahkan mundur, maka taat. Geus ditah mundur, ingat wasiat ieu nagen, itu gua salah. Ya, kan ada pemimpin di setiap tempat itu. Lamun di medan perang aya komandan, aya jenderal dan sebagainya, patuhi. Pamannya Khalid bin Walid memerintahkan mundur dulu. Mundur kan alus seperti ketapel. Mundur teh lain eleh, justru meh melesat tarik. Ada itu kaidah-kaidah itu dalam ilmu berikutnya mengenai hal itu. Jadi disebut teh futur. Pakai tak tanis, namun pakai to futur buka puasa, namun pakai ta itu memang mundur melemah, tapi dalam hal ini memang untuk ngancang-ancang ker maju deui gitu. Nuka 7. Yang ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlik, dan infakkan, nafkahkan dari hartamu ya ala ahlik, untuk keluargamu sesuai dengan kadar kesanggupan. Ini wasiat Nabi ke Abu Dzar agar menjadi personal yang mulia tadi, yang bisa merubah peradaban dunia. Memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kesanggupan kepada keluarga. Usahakan yang halal hadirin. Usahakan yang bersih dari subhat dan haram. Pengaruhnya ini bahaya pisan namun tercampur dengan benda-benda haram apalagi subhat. Pengaruh yang halal itu keren, memunculkan ketaatan pada istri dan kesolehan pada anak. Sebaliknya, ketika ada benda-benda yang subhat, apalagi haram masuk menjadi nafkah keluarga, tungguan we. Pasti bakal rudet kira keluarga nanti.
awet rajet, istri tetaat, budak buraung dan lain sebagainya. Aya we perudeuteun teh. Dan itu sulit untuk dihilangkan. Orang melakukan dosa besar apapun bisa dengan taubat. Beres. Taubatan nasuha. Tapi yang benda haram kumaha caranya seuhna? Karena sudah jadi darah dan daging. Kumaha sok? Cuci darah. Ingin cuci darah. Naudzubillah min dzalik. Unggal minggu dicuci darah. Nu geuring naon tah namina teh? Bahasa nu mudah dicerna ginjal. Karena udzubillah. Tapi memang bukan berarti kalau memang dicuci darah kayak gitu terus dosa makanan haramnya hilang. Ini secara hakikat. Secara hakikat. Maka usahakan yang paling bersih untuk keluarga kita. Yang kedelapan, wala tarfa'asaka an ahlika. Jangan angkat tongkatmu dari keluargamu. Jangan angkat tongkatmu dari keluargamu. Tongkat. Aso. Aso di sini pakai alif. Lamun asona alif lempeng ya. Lamun asona pakai alif maksuroh, alif bingkeng, itu namina maksiat. Sampai ada kitab namanya Al-Aso Liman Aso. Tongkat untuk pelaku maksiat. Maksudnya ini pendidikan terhadap keluarga. Jadi ini hanya simbolis saja. Umar bin Khattab ngagantungkeun cambuk tadi rumahna. Kan itu perintah Nabi SAW. Gantungkan cambuk di rumahmu. Ini sebagai simbolis bahwa di rumah itu ditegakkan aturan dan pendidikan. Pukulan itu dibolehkan dalam syariat selama pukulannya pendidikan. Lain pukulan aniaya, pukulan pendidikan. Jadi wala tarfa'asaka an ahlik itu maksudnya adalah pendidikan ini ya. Tegakkan aturan di keluarga. Yang terakhir wa akhifhum fillahi azza wajal. Dan didiklah mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah. Wa akhifhum, dan buatlah mereka punya rasa inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Takut terhadap apanya? Terhadap murkanya, terhadap takut kehilangan rahmatnya. Itu pendidikan keluarga. Jadi nomor terakhir 8 dan 9 berkaitan dengan pendidikan keluarga. Mun di surah At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saur Ali bin Abi Thalib dalam beliau menafsirkan ayat ini, adibhum wa alimhum. Adabkan mereka dengan adab-adab akhlak. Dan wa'alimhum, ajari mereka. Supaya apa? Supaya jadi benteng dari api neraka. Maka para bapak, para ayah ini harus berilmu. Dengan ilmunya bisa membentengi keluarga dari api neraka. Ini PR terbesar kita hadirin. Itulah 9 wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar agar bisa menjadi personal yang mulia. Hablullahnya tidak syirik, tidak meninggalkan sholat dalam ibadah, tidak minum khamr, terus taat pada kedua orang tua, tidak menyelisihi ulil amri, tidak lari dari medan tempur, menginfakkan, membelanjakan harta dari yang halal kepada keluarga, terus melakukan pendidikan di rumah tangga. Inilah pesan moralnya. Kalau itu dilakukan, pasti setiap personil di keluarga itu akan mulia. Dan dia akan mewarnai lingkungan sekitar yang ada. Tong sekup RT, bahkan tadi satu jazirah Arab bertauhid. Kumaha ya lingkungan keislaman kita di Permata? Apakah sangat agamis atau komunis? Oh, naudzubillah min dzalik, maksudnya jadi kadinya lompatna. Kuduna agamis, tiap penak salam, lain saya hello. Gitu ya. Adab-adab dilakukan. Saya teh rindu ningali kawas 30 tahun ka tukang. Nya kealaman kusim kuring we mun penak jeung nu sarapuh teh kitu dongko gitu. Bari jeung kieu tatangan teh. Aya kiwari barudak. Urang keur ngarobrol pokoknya di teras barudak. Aya nu kitu. Demi Allah pasim kuring disebut demi Allah ya. Di Cisangkan Girang waktu bertamu ka hiji wargi aya pos. Ieu bumina, ieu pos ronda, ieu jalan. Jalanna teh paling
perwis 2 motor wungkul, perwis 2 motor. Sim kuring calik we di pos ronda kieu. Ngahaja, henteu kalebet pos ronda sila dilebet kitu henteu, ngahaja kieu. Ditongkrongkeun ka jalan salira teh. Ku abdi dihitung itu ratusan jalmi nu ngalangkung. Hilap persisna sabaraha ratusna mah. Ti mulai nu alit dugi ka nu ageung. Kasepuh bahkan. Percanten teu sabaraha ngucapkeun salam jeung sabaraha ngucapkeun punten. Nu salam ngan duaan. Itu pun wawuh. Pas ngalewat Pak Ustaz, Assalamualaikum. Nah gitu. Heula. Kana wawuh. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Nuju naon? Cenah kitu. Waalaikumsalam. Ieu we nuju bertamu, cenah ngantosan pun bojo dilebet. Ngan duaan salam. Tina ratusan. Nu punten lebih teu langkung ti 7 lah. Nu punten. Sisana hayam ngan jiga jelema. Gitu. La haula wala quwwata illa billah. Itu lingkungan perlu kita bangun lagi. Absus salam. Ayo orang tebarkeun salam. Itu para hamba Allah teu sakapihatur karena upami lihat catatan mah masih panjang nanging urang cekapkeun sementawis, urang sambung di sanes waktos. Hapunten nu kasun pami bahasana jadi gado-gado antawis bahasa Jerman sareng Portugis mohon. Ya kumaha atuh da eta mah refleks we. Inti nama ya, hiji tadi urang tasyakur ke Allah, tiasa memakmurkan rumah Allah di waktu berkah, urang pertahankan, konsistenkan. Lajeng tadi aya panduan di mana urang tedamang, maka nu paling utama kang ngadoakeun. Ngadoakeun teh nyaeta diri sendiri. Terus nu kaduana sirah ti Nabi SAW, seorang yatim yang kehidupannya begitu prihatin, hidup di negeri yang tidak begitu menjanjikan secara perekonomian, tapi begitulah Allah berkehendak. Melalui wasilah kerasulannya, risalah kenabiannya, itu bisa membebaskan beberapa negeri dari kejahiliahan kepada tauhid atas izin Allah. Maka hayu orang tuturkeun, orang turutan karena beliau adalah uswatun hasanah. Mulai dari personal yang mulia ke keluarga, imbasna insyaallah kanggo sadaya baraya nu aya di wewengkon ieu, syukur-syukur mun bisa mewarnai memang Jawa Barat, Nusantara pada umumna. Lewat personal ieu masyaallah ieu. Saroleh jiga nanti ya. Demikian usikum nafsi bitaqwallah, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ka Amir Majlis kusim kuring dikembalikan pengaturan acarana. Mana Pak Rasid? Ya dong.